Bab 36, Aku Ingin Segalanya. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. S mengirimkan, tunjukkan statusku. Sama dengan 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 sama dengan. Panel status. Host, S. White. Ras, manusia, tanpa garis keturunan. Surga, langit fana pertama. Kultivasi bela diri, gerbang surgawi, gerbang tulang surgawi ketiga. EXP, 450/5000. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin kuning. SP, 999/1000 ekstra, 1031. Poin pencuri TP, 1053. Keterampilan, 5. Dasar siluman, tinggi. Langkah senyap dasar, tinggi. Mata benar dan palsu dasar, tengah. Tangan pembuka harta karun, seni dasar, bentuk keempat. Kopet, tengah. Teknik kultivasi, 2. Teknik pencuri surga volume 1, pedang bayangan ganda. Misi saat ini, 1. Sama dengan 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 sama dengan. S tercengang dengan statusnya dan cepat-cepat menggunakan indera surgawinya, dan yang mengejutkannya, sekarang dia bisa melihat atau merasakan area seluas 30 meter di sekitarnya. Aku tidak menyangka kultivasi jiwaku akan naik juga. Dan menurut sistem, jiwaku sudah setara dengan alam bangunan fondasi surgawi. S menjadi gembira hanya dengan memikirkan alam bangunan fondasi surgawi. Ini benar-benar kejutan yang diharapkan. S membentuk benang-benang jiwa di jari-jarinya dan sekarang setiap jari dapat membentuk 2 benang, juga benang-benang itu tidak lagi berwarna sekarang berwarna kuning. Ini adalah ki jiwa surgawi setelah dia membentuk inti jiwa angin kuning dari teknik jiwa angin hitam. Tetapi hanya S yang bisa melihatnya atau kultivator jiwa lain yang berada di alam yang lebih tinggi darinya. Setelah menguji kultivasi jiwanya selama beberapa waktu, dia mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Sekarang dia memiliki lebih dari 1000 TP, dia tidak bisa menahan senyum lebar, dan berkata, sistem buka toko. S sekarang dapat membeli barang-barang lain dari toko sistem. Terakhir kali dia tidak memiliki banyak TP, jadi dia tidak terlalu memperhatikan barang-barang lain di toko. Namun sekarang dia sudah lebih dari cukup. Sama dengan 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 sama dengan. Sistem shop, buku keterampilan yang tersedia, teknik kultivasi yang tersedia, senjata yang tersedia, pil yang tersedia, sama dengan 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 sama dengan. S melihat satu persatu, buku keterampilan belum diubah dan hal yang sama berlaku untuk teknik dan pil. S membuka panel senjata, sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Senjata yang tersedia, set pedang-pedang hitam, 1 pedang pendek, 1 pedang panjang. Senjata kelas 1, harga, 30 poin pencuri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Topeng 2 wajah. Item formasi ilusi rata-rata, harga, 80 poin pencuri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Manik tak terlihat, 5 tersedia. 1 kali penggunaan selama 1 menit. Harga, 50 poin pencuri per manik. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. S melihat kali ini deskripsi senjata telah diubah dan para lulusan telah muncul di depan mereka kecuali manik-manik tak terlihat. Dia tercengang dan bertanya kepada sistem, apa maksud dari kelas 1 dan formasi ini? Dia cukup bingung karena dia tahu bahkan pil alkimia peringkat biru dan senjata bintang 3 itu hanyalah level kelas rendah dalam evaluasi sistem. Sekarang dia melihat kelas 1 muncul di toko sistem dan dia bahkan belum pernah mendengar tentang formasi sebelumnya. Diperlukan 3 TP, sistem bertanya dengan suara tanpa emosi. Ambillah, kata S dengan kesal. Dia masih belum terbiasa dengan ini. Ada 9 tingkatan, alkemis, perajin, dan perajin rune, di seluruh langit fana. Alkemis tingkat 1 hingga 9 dapat membuat pil dari tingkat 1 hingga 9. Hal yang sama berlaku untuk perajin, mereka dapat membuat senjata dari tingkat 1 hingga 9. Sedangkan untuk perajin rune tingkat 1 hingga 9 dapat mengukir rune pada objek apapun termasuk senjata dan pil. Rune ini disebut simbol rune, dan juga dibagi antara 9 tingkatan. Simbol rune adalah inti dari pembuatan rune. Sebuah array hanya dapat berisi 9 simbol rune. Setelah array muncul, formasi rune.
Sebuah formasi dapat berisi lebih dari 9 simbol rune dan itu jauh lebih kuat. Dan berapa banyak simbol rune yang dapat diukir seseorang tergantung pada bahannya. Sedangkan untuk apa yang ada di atas tingkat 9, tuan rumah harus meningkatkan otoritasnya untuk mengetahui informasi ini. Sistem hanya dapat memberikan ini banyak informasi dengan level otoritas host saat ini. S merasakan dunia baru telah terbuka untuknya setelah mendengar informasi baru ini. Detak jantungnya berpacu karena jika senjata dan formasi ini sekuat yang dijelaskan sistem, bukankah itu berarti dia bisa menjadi tak terkalahkan di dunia ini, bahkan tidak memiliki senjata kelas 1. Dia bahkan tidak pernah mendengar tentang perajin rune sebelumnya apalagi tentang formasi ini. Tapi sekarang dia melihat item formasi di toko sistem untuk dijual dan item itu hanya seharga 80 TP. Dia bertanya dengan gembira, "Sistem, bagaimana senjata kelas 1 ini terdaftar di dunia ini?" Petik 2. Menurut analisis sistem dari ingatan dan pengetahuan host, senjata kelas 1 harus di atas senjata bintang 9. Host tidak memiliki banyak pengetahuan tentang tatanan kekuatan dunia ini, itulah sebabnya sistem tidak dapat menjawab pertanyaan ini dengan akurasi 100%. S hanya mendengar, di atas senjata bintang 9, dan berkata dengan cepat, "Sistem, saya ingin membeli semuanya." Dia takut sistem akan mengubah toko senjata karena dia sekarang tahu, apa artinya memiliki harta karun tingkat ini. Pembelian telah berhasil, semuanya telah dikirim ke tempat Thief Space. Poin Thief TP, 690. S tidak peduli dengan 360 TP karena dia telah menghabiskannya untuk harta karun kelas 1. Dia segera memeriksa tempat pencurinya. Di dalam, dengan semua barang curian itu di sudut, muncul satu set pedang bermata dua hitam pekat yang indah. Pedang pendek itu panjangnya 1 kaki dan lebar 2 inci, sedangkan pedang panjang-panjangnya 3 kaki dan lebar 3 inci. Di samping set pedang itu ada topeng setengah hitam dan setengah putih di tepinya yang terukir lebih dari 9 simbol rune, itu membersihkan formasi. Terakhir, ada 5 manik-manik kecil abu-abu yang diisi dengan simbol rune misterius. S menjadi sangat senang melihat semua item kelas ini. Dia benar-benar ingin mengujinya sekarang terutama 2 pedang hitam itu. Dia merasakan semacam hubungan dengan mereka karena suatu alasan. Eva masih berkultivasi sementara matanya tertutup rapat. S berpikir sejenak dan memutuskan untuk menguji pedang-pedang ini sambil menjelajahi hutan ini. Bagaimanapun juga, hutan itu dipenuhi dengan binatang iblis. Dia mengeluarkan topeng hitam dan putih itu setelah dia menyerah pada ide menguji pedang-pedang itu. Saat dia menyentuh topeng itu, informasi tentang cara menggunakannya ditransmisikan ke otaknya oleh sistem. Dia cukup terkesan dengan topeng ini setelah dia membaca semua informasi itu. Topeng ini dapat mengubah wajahnya menjadi 2 orang yang berbeda. Dia hanya perlu memilih target dan membiarkan formasi topeng memindainya. Setelah itu, formasi topeng akan menciptakan ilusi wajah yang sama. Formasi ini bahkan dapat menipu penggarap sungai Qi. Dengan topeng ini, aku tidak perlu takut pada Gan atau keluarga Kelby bahkan jika aku kembali ke kota River Flower sekarang. Tetapi karena aku dalam perjalanan baruku dan dengan misi pekerjaan baru ini aku harus melakukan perjalanan menuju kota-kota tingkat atas. Setidaknya dengan topeng ini di tempat-tempat baru aku selalu dapat menyembunyikan wajahku dan melakukan misiku dengan wajah lain. Hehehe, dia menyeringai jahat setelah memikirkan keuntungan dari topeng 2 wajah. Dia meletakkan topeng itu kembali ke ruang penyimpanan pencurinya dan setelah menjernihkan pikirannya, dia mulai mengolah pedang bayangan. Gandanya, Ki surgawinya telah diisi ulang setelah dia menerobos ke gerbang ketiga gerbang surgawi. Jiwa dan tubuh S telah mengalami terobosan dalam kultivasi sehingga dia fokus pada pedang bayangan ganda. Itu adalah satu-satunya teknik yang masih belum bisa dia kuasai dengan baik tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tetapi S memiliki hati yang teguh dan tidak menyerah karena dia tahu teknik ini dapat menjadi teknik penyelamat hidupnya jika dia berhasil menguasainya. Garis bawah 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 garis bawah. Setelah 2 jam, S menguasai teknik pedang duel bayangannya sepanjang waktu, tetapi dia masih belum membuat kemajuan apapun, dan dia merasa tertekan karenanya. Eva membuka mata indahnya setelah semalaman berkultivasi dan sekarang dia tampak lebih seperti peri. Dia tersenyum setelah melihat wajah S yang cemberut dan berkata dengan suaranya yang menawan, "Kamu tampak tidak senang tentang sesuatu."
Es terbangun oleh suara lembut Eva dan melihat wajahnya yang tersenyum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi wajahnya saat melihatnya lagi. Dia berkata dengan senyum yang dipaksakan, tidak ada yang serius. Di sisi lain, kamu tampak cukup senang tentang sesuatu. Apakah kamu mendapatkan sesuatu yang menakjubkan dalam ingatanmu? Ya, aku mendapatkan 2 keterampilan baru dan itu cukup kuat jadi aku butuh waktu untuk menguasainya. Tapi jangan khawatir itu tidak akan memengaruhi perjalanan kita. Ayo lanjutkan perjalanan kita ke kota Red Mountain, kata Eva. Mereka memulai perjalanan mereka lagi. Es berkata saat mereka melewati pepohonan, aku tidak melihat binatang iblis di jalan kita, apakah mereka tidak tinggal di hutan ini? Dia ingin menguji pedangnya tetapi dia tidak dapat menemukan binatang untuk mengujinya jadi dia bertanya kepada Eva karena dia lebih berpengetahuan daripada dia. Ada banyak binatang iblis tingkat tinggi di sini, tetapi mereka berada jauh di dalam hutan, kita baru saja akan memasuki wilayah mereka. Eva menjawab dengan suara serius. Es menjadi serius setelah mendengarnya, dia tahu apa yang bisa dilakukan oleh binatang iblis ini, mereka bukan binatang ki biasa yang dia makan. Mereka adalah binatang iblis dari ras binatang. Ras binatang berada di peringkat kelima dalam peringkat ras di dunia langit emas. Tepat di bawah manusia ras binatang adalah ras tertua di dunia langit emas. Bahkan lebih kuno dari ras iblis. Ras binatang sebenarnya adalah penghuni sejati dunia ini. Namun suatu hari ras lain mulai muncul entah dari mana. Hal ini benar-benar membuat marah ras binatang, penguasa, sejati dunia ini dan perang besar pun pecah. Tidak ada yang tahu bagaimana perang besar ini berakhir tetapi jelas tidak berakhir dengan menguntungkan ras binatang. Karena pada akhirnya seluruh dunia terpecah menjadi 10 bagian dan ras binatang yang seharusnya menjadi pemilik sejati dunia ini berakhir di peringkat kelima. Namun hingga hari ini ras terbaik masih ditemukan di seluruh dunia. Binatang iblis adalah cabang dari ras binatang yang hidup di benua angin biru. Mereka dapat berkultivasi seperti ras binatang tetapi mereka tidak dapat berubah menjadi bentuk manusia setelah mereka mencapai ambang batas seperti ras binatang sejati. Tanda hubung 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 tanda hubung. Es dan Eva sekarang berada jauh di dalam hutan tak dikenal yang luas ini. Mereka masih relatif jauh sebelum mencapai kota Gunung Merah dan perlu melakukan perjalanan setidaknya 4 hari lagi untuk mencapai tujuan mereka. Di wilayah hutan ini, binatang iblis sering berkeliaran. Ini adalah pertama kalinya Es berada sejauh ini dari kota bunga sungai, hatinya agak gembira tetapi juga waspada. Eva juga sangat gembira. Dia memang bepergian sebelumnya dengan ayahnya, tetapi dia tidak ingat banyak tentang perjalanan itu, dia masih sangat muda saat itu. Dan ibunya baru saja meninggal. Jadi itu bukan kenangan yang menyenangkan. Saat bepergian di jalan tanah, Es tiba-tiba menyadari beberapa gerakan di belakangnya. Dia mengoperasikan ki surgawinya dan mengumpulkannya di kakinya dan siap untuk mengaktifkan langkah diam sehingga dia bisa dengan cepat menghindar atau menyerang kapan saja. Eva, ada sesuatu yang mendekati kita. Bersiaplah untuk pertempuran. Jika kita tidak bisa mengalahkannya maka aku akan memberimu waktu untuk melarikan diri. Dia baru saja memperingatkan Eva tentang bahayanya. Sua-sua-sua, ketika dia melihat seekor harimau besar bertanduk datang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan binatang iblis sedini ini setelah mereka baru saja memasuki bagian hutan ini. Ekspresi di mata harimau bertanduk itu sangat kusam dan dipenuhi dengan niat membunuh. Orang bisa tahu bahwa dia ada di sini untuk memburu makanannya. Begitu harimau itu muncul, Es mengeluarkan satu set pedang tinta dari ruang pencurinya. Es merasa seolah-olah pedang itu adalah bagian dari lengannya saat dia memegang pedang itu di tangannya. Dia tidak punya waktu untuk memahami perasaan itu karena harimau bertanduk itu telah melompat ke arah Es dengan kecepatan penuh. Serangan harimau bertanduk itu meskipun sederhana tetapi pada saat yang sama juga cepat dan kejam. Pada saat dia melompat, 2 lampu hitam berkedip di mata Es. Ki surgawi dilepaskan dari seluruh tubuhnya, saat ki surgawi tiba-tiba mengalir ke pedangnya. Pedang panjang itu mengeluarkan aura misterius dan Es mengayunkan pedangnya dengan gerakan memutar, lengkungan panjang yang membeku dari ki surgawi muncul di udara, dengan cepat menukik ke arah harimau bertanduk yang datang, seperti seberkas cahaya hitam. Saat sinar itu menyentuh harimau bertanduk, harimau bertanduk itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memahami apa yang telah terjadi karena dia melihat bahwa penglihatan sisi kiri dan kanannya mulai menjadi jauh.
Itulah hal terakhir yang dilihat harimau bertanduk sebelum matanya menjadi sangat lamban dan kehilangan kilaunya dan dia terbelah menjadi dua bagian. Mati. Harimau bertanduk itu di depan sinar pedang Ki surgawi yang dihasilkan dari teknik pedang bayangan ganda seperti mentega di depan pisau panas. Tubuhnya dengan mudah terpotong menjadi dua hanya dengan sapuan tebasan pedang. Hanya dengan bantuan teknik yang kuat dan mendalam seperti pedang bayangan ganda, Ki dapat membeku menjadi sesuatu yang nyata. Dalam situasi hidup dan mati ini, Es telah memahami ranah pertama dari teknik pedang bayangan ganda, pedang sebagai lengan. Semua ini terjadi dalam beberapa detik. Eva tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi dan membantunya. Ketika semuanya berakhir, Eva tersadar dan melihat seekor harimau besar tergeletak di tanah dalam dua bagian. Dia buru-buru bergerak mendekati Es yang berdiri dalam keadaan tak sadarkan diri sambil memegang dua pedang. "Apakah kamu baik-baik saja?" Dia bertanya dengan khawatir. Es tidak menyadari kedatangan Eva karena dia dalam keadaan tercerahkan. Jadi itulah yang dimaksud dengan pedang sebagai lengan. Dia telah memahami ranah pertama dalam situasi hidup dan mati ini dan sebagian besar dengan bantuan kedua pedang ini. Tanpa kedua pedang ini, aku tidak dapat membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami arti sebenarnya dari teknik ini. Sekarang aku tahu mengapa aku merasakan perasaan itu pertama kali karena pedang ini dibuat untuk teknik pedang bayangan ganda. Es masih linglung ketika dia merasakan sesuatu yang lembut menyentuh wajahnya dan dia mendengar suara cemas Eva. "Hei. Kamu baik-baik saja atau tidak? Apa kamu butuh pil obat? Aku punya beberapa di tasku." Dia panik setelah melihat Es tidak membalasnya dan dia meletakkan tangannya di wajah Es untuk memeriksa apakah dia baik-baik saja. "Aku baik-baik saja, jangan khawatir, aku hanya punya wawasan tentang teknikku." "Maaf membuatmu khawatir tanpa alasan." Dia berkata dengan malu setelah melihat Eva begitu khawatir padanya. Dia merasa sedikit hangat di hatinya karena jarang ada orang lain selain keluarga atau saudara perempuannya yang peduli padanya. "Dia sangat baik padaku." Kamu membuatku takut tanpa alasan. Karena kamu baik-baik saja, katakan padaku teknik apa itu dan di mana kamu mendapatkan pedang-pedang menakjubkan ini. Apakah kamu mendapatkannya dari cincin penyimpanan Rilan?" Karena Es baik-baik saja, dia santai dan mulai menanyainya seperti anak kecil yang penasaran. Es tersenyum tipis setelah melihat Eva kembali ke dirinya yang biasa. Dia mengambil sesuatu dari tempat penyimpanannya. Itu adalah pedang pendek bermata tunggal berwarna biru dengan panjang 1 kaki dan lebar 1 inci. Ada 2 permata biru di gagangnya. Itu jelas pedang untuk wanita. Pedang ini adalah senjata bintang 2. Aku menemukannya di dalam cincin penyimpanan Rilan, ini untukmu. Gunakan sampai kita mencapai kota karena berbahaya di wilayah hutan ini. Begitu kita sampai di sana, kamu harus mengembalikannya karena kita tidak bisa menunjukkan senjata semacam ini di tempat terbuka. Dia memberikan pedang pendek itu kepada Eva. Mata Eva langsung berbinar melihat pedang pendek yang indah itu. Dia tidak mendengar peringatan Es dan dengan cepat mengambil pedang itu dan mengayunkannya untuk mengujinya. Pedang pendek sangat cocok untuk keterampilan klan bayangan iblisnya. Dia tersenyum setelah memeriksa pedang itu dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Aku bisa menyembunyikan pedang ini dengan keterampilan baruku yang dapat mengubah penampilanku, bahkan dapat mengubah penampilan harta karun. Itu adalah keterampilan ilusi klan bayangan iblis." Eva melambaikan tangannya dan Ki mulai membentuk kabut biru. Kabut biru ini menyelimuti pedang itu sepenuhnya. Setelah beberapa saat kabut itu memudar dan pedang itu berubah menjadi pedang yang tampak normal. Di sampingnya, Es berseru setelah melihat keterampilan ini dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir, ini lebih berguna daripada topeng 2 wajahku. Namun ketika dia menggunakan mata asli dan palsu, dia melihat pedang yang tampak normal itu berubah menjadi penampilan aslinya. Tampaknya dia tidak menguasai keterampilan ini secara maksimal. Itu hanya dapat menipu kultivator tahap awal Ki Foundation Building. Eva tidak tahu bahwa Es telah memeriksa kehebatan keterampilannya yang sebenarnya. Dia melingkarkan tangannya di dada besarnya dan berkata dengan angkuh, "Bagaimana menurutmu tentang keterampilan penipuan bayangan milikku? Dengan itu, aku bahkan dapat mengubah penampilanku dan tidak perlu takut pada kultivator alam sungai Ki setelah menguasai keterampilanku dengan sempurna. Untuk saat ini, itu hanya dapat bekerja melawan tahap awal Ki Foundation Building. Namun, itu sudah cukup di kota Gunung Merah." Es bingung setelah melihat Eva menunjukkan lekuk tubuhnya yang indah.
Dia segera menunduk sambil menjawab dengan wajah sedikit memerah, "Ya. Itu keterampilan yang sangat bagus." Agar tidak mempermalukan dirinya lebih jauh, dia mulai mengumpulkan daging harimau besar yang kini telah terbelah menjadi dua bagian. Dia tidak menyadari bahwa mata Eva menjadi lebih lembut saat dia menatapnya. Dia berpikir secara emosional sambil menatapnya dengan lembut, "Setelah kamu melakukan semua hal ini untukku dan membebaskanku dari mimpi burukku. Kamu bahkan tidak berkedip saat kamu mengatakan akan melindungiku. Kamu benar-benar orang yang jujur dan peduli. Sekarang hanya kamu yang layak mengetahui segalanya tentangku dan aku akan menunjukkan diriku yang sebenarnya. Hanya di depanmu, sedangkan untuk orang lain aku akan menjadi Shadow Devil sejati." Eva membulatkan tekadnya. Es menyadari perubahan suasana hati Eva tetapi tidak terlalu memerhatikannya, karena ia mengira itu karena pedang baru yang diberikannya. Ia baru saja selesai mengumpulkan semua daging Hon Tiger yang jahat ketika ia mendengar suara sistem dalam benaknya. "Kamu telah membunuh binatang iblis dari gerbang kedua. Kamu telah memperoleh 10 EXP. EXP, 460/5000 S." Hampir melompat dari posisi duduknya karena gembira. Dia tidak berani mempercayai apa yang baru saja didengarnya dan bertanya kepada sistem dengan gembira, "Sistem, apakah kamu memberitahuku bahwa aku bisa mendapatkan EXP dengan membunuh binatang buas ini?" "Ya, jika tuan rumah membunuh makhluk hidup apapun dengan Ki atau Soul Ki, tuan rumah bisa mendapatkan EXP dan poin jiwa." Sistem menjawab pertanyaannya tanpa meminta TP untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Dia hampir menangis karena kebahagiaan yang dia pikir sistem akhirnya mengubah cara jahatnya menjadi lebih baik dan bertanya lagi, "Apakah ini berarti aku bisa mengajukan pertanyaan apapun dan kamu tidak akan meminta TP lagi?" "Tidak, karena tuan rumah menemukan metode ini sendiri." Sistem menjawab pertanyaan ini secara gratis. Dia menghancurkan kebahagiaannya dalam sekejap. Es berpikir aneh, mengapa aku tidak merasa terkejut lagi dengan ini? Secara keseluruhan dia sangat senang setelah menemukan EXP dan SP ini. Dia melihat hutan lebat dan matanya berbinar, "Kalian semua sekarang adalah XP-ku. Hehe, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung." Es dan Eva bepergian di hutan selama 10 hari. Alasan penundaan perjalanan mereka adalah obsesi Es dengan binatang iblis. Setiap kali dia melihat atau bahkan merasakan kehadiran binatang iblis jika berada di alam Ki Foundation Building, dia akan melarikan diri bersama Eva. Namun, jika binatang iblis itu hanya berada di alam Ki Gates, dia akan selalu memburunya. Dia bahkan telah membunuh binatang Ki Gate tingkat puncak dengan bantuan Eva. Karena pertempuran terus-menerus ini, peningkatan teknik dan keterampilannya sangat besar. Dia akhirnya memahami arti menjadi seorang kultivator senjata. "Semakin banyak aku bertarung, semakin aku dapat memahami teknik senjata dan meningkatkan keterampilanku dengan cepat." Pikirnya dengan gembira. Keterampilan Eva juga meningkat dengan ingatan warisan garis keturunannya dan sedikit bantuan Es. Dia selalu melihatnya bertarung menggunakan teknik pedang bayangan ganda dan belajar banyak tentang cara menggunakan Ki dengan pedang. Hanya dengan melihatnya, dia semakin mengaguminya setelah melihatnya beraksi. Hari ini mereka akhirnya keluar dari perluasan hutan yang luas dan melihat puncak Gunung Merah yang tinggi di kejauhan. Puncak itu adalah puncak Gunung Merah dan kota pegunungan Merah Bintang 1 terletak di puncak gunung itu. Es tidak dapat menahan senyumnya setelah melihat Gunung Merah di kejauhan. Namun, ia bahkan lebih senang dengan hal lain, yaitu XP-nya. EXP, 2010/5000. Karena ia telah membunuh banyak binatang iblis tingkat tinggi, ia telah memperoleh cukup banyak EXP. Es juga menemukan bahwa jika ia membunuh binatang iblis yang berada di alam kecil di atasnya, ia dapat memperoleh lebih banyak EXP. Ketika ia membunuh binatang iblis tingkat puncak itu, ia memperoleh 100 EXP sekaligus. Lebih jauh lagi, setiap kali ia memperoleh EXP, Ki surgawinya menjadi lebih padat. Namun, ia tetap merasa sangat disayangkan karena tidak mendapatkan SP apapun selama perjalanannya. Ia telah mencapai puncak inti angin kuning dan ia telah memiliki SP yang cukup untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Namun, masalahnya adalah ia harus memperoleh wawasan terlebih dahulu sebelum ia dapat menerobos ke alam kultivasi jiwa berikutnya. Lihat ada kereta. Masih berpikir keras saat mendengar suara Eva yang manis dan menggerahkan. Ia juga melihat kereta di kejauhan yang perlahan melaju di sebuah jalan.
Ini pasti jalan yang menuju kota Gunung Merah karena jalan seperti ini hanya dibangun di dekat kota besar. S menjadi bersemangat setelah melihat kereta ini di jalan tersebut karena ia tahu mereka tidak terlalu jauh dari kota. Sepertinya kita telah memasuki wilayah kota Gunung Merah. Kau harus bersiap-siap, ia berkata kepada Eva dengan nada penuh pengertian. Eva tersenyum manis setelah mendengar kata-katanya yang penuh arti dan kabut biru terbentuk di sekitar wajahnya yang bagaikan dewi. Setelah beberapa saat, wajah cantiknya benar-benar berubah menjadi wajah sederhana lainnya. Ia tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Itulah rencana S untuk mengubah penampilannya sebelum memasuki kota. Setelah semua pengalaman di kota asalnya, dia takut dengan penampilannya yang seperti Eva, dia pasti akan menarik perhatian orang lain dan itu juga bukan hal yang baik. Dia masih terlihat cantik tetapi tidak secantik sebelumnya. S berseri-seri melihat penampilannya yang berubah dan berkata, kita tidak punya kristal identitas, itu sebabnya kita harus menyelinap masuk. Aku yakin bisa menyelinap masuk tanpa masalah, tetapi aku khawatir denganmu. Jangan khawatir, teknik klan iblis bayanganku tidak kalah dengan milikmu. Dia membalas dengan embusan napas, tetapi di dalam hatinya dia cukup senang setelah melihat S mengkhawatirkannya. S tidak mengatakan apapun, hanya tertawa. Setelah bepergian bersamanya selama 10 hari, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa jika seseorang meremehkannya hanya karena dia adalah gadis berusia 17 tahun, maka mereka akan mengalami banyak kesulitan. Setelah 30 menit berjalan, S menatap jalan di kejauhan, samar-samar ia dapat melihat tembok besar di puncak gunung dan gerbang besar kota Gunung Merah yang tidak terlalu jauh darinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gunung Merah itu, seperti namanya, berwarna merah sepenuhnya. Ada legenda tentang warna merahnya, orang-orang di kota itu menceritakan kisah tentang seorang kultivator jahat yang dulu tinggal di gunung ini dan ia membunuh ribuan orang di sini demi teknik kultivasinya. Darah mengalir di gunung ini seperti sungai dan berubah menjadi merah tua karena kutukan orang-orang yang tidak bersalah. Namun banyak orang yang tidak percaya dengan kisah ini karena jika gunung ini dikutuk lalu mengapa kota ini menjadi kota bintang 1. Banyak orang percaya bahwa gunung ini memiliki semacam harta karun alam misterius, itulah sebabnya warnanya berubah menjadi merah. Banyak orang termasuk para pembudidaya ingin memecahkan misteri ini tetapi mereka tidak dapat melakukannya karena jika mereka ingin mencari harta karun tersebut, mereka harus masuk ke dalam wilayah City Lord Mansion. Keluarga City Lord telah menduduki setengah dari seluruh puncak gunung dan tidak seorang pun diizinkan untuk memasuki wilayah mereka jika mereka menghargai hidup mereka. Karena sampai hari ini siapapun yang melangkah masuk ke dalam wilayah City Lord Mansion tanpa diketahui orang itu tidak akan pernah kembali. Rasanya seperti mereka semua akan menghilang begitu saja. Setelah orang-orang yang penasaran dan serakah, yang ingin mencari harta karun melihat semua orang itu menghilang, mereka benar-benar menyerah pada rasa ingin tahu atau keserakahan mereka. Beberapa orang yang keras kepala dan marah yang berpikir bahwa City Lord menyembunyikan harta karun yang besar, sendirian, ingin melaporkan hal ini kepada kerajaan pengawas mereka atau kota bintang 1 yang lebih kuat, tetapi tidak peduli seberapa banyak mereka melaporkan atau mencoba metode lain, kerajaan tidak akan pernah bertindak dan tampaknya mereka bahkan melindungi seluruh kota dari kota lain juga. Setelah itu, semua orang menyerah sepenuhnya, dan harta karun Red Mountain menjadi misteri yang tak terpecahkan dan tak tersentuh. Garis bawah 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 garis bawah. S dan Eva berhenti di tepi jalan yang terletak di dekat hutan. Setelah beristirahat sebentar, mereka mengenakan jubah hitam dengan tudung yang telah disiapkan Eva sebelum keberangkatan mereka. Lagi pula, mereka akan menyerbu kota bintang 1. Meskipun malam itu gelap, cahaya bulan putih perak yang lembut menyinari daratan. Aura pucat yang lembut ini memungkinkan orang-orang untuk tidak ditelan dalam kegelapan total. Di bawah cahaya bulan pucat, dua siluet diam-diam bergerak menuju kota yang tinggi dan makmur. Kota Red Mountain sangat luas dan dikelilingi oleh tembok tebal. S menatap tembok tak berujung dan parit di luar kota. Banyak orang masuk dan keluar dari gerbang kota yang sangat besar, dan banyak prajurit berdiri di tembok kota. Di sebelah gerbang ada banyak penjaga, mereka jelas-jelas adalah para kultivator yang sedang memeriksa identitas orang lain.
S mengamati para penjaga itu dengan mata asli dan palsu dan melihat mereka berjumlah 10 orang, 3 di antaranya berada di puncak alam gerbang Ki, dan yang lainnya masing-masing hanya berada di gerbang keempat atau ketiga. Tunggu kesempatan dan ikuti aku dengan seksama, jangan tertinggal atau kita harus masuk ke hutan lagi. S terkekeh sambil berbisik kepada Eva dengan nada bercanda untuk sedikit mengurangi tekanan pada mereka. Eva tidak mengatakan apapun, dia juga tahu bahwa dia di puncak gerbang Ki masih kalah dari S yang hanya berada di gerbang ketiga. Mata S tertuju pada orang-orang yang masuk ke dalam gerbang dan mereka yang keluar darinya. S juga menyadari dengan indera jiwanya bahwa para penjaga itu santai dan tidak melakukan tugas mereka dengan serius. Mereka hanya memeriksa kristal identitas mereka dengan batu besar, mengumpulkan biaya masuk, dan tidak terlalu memperhatikan mereka setelahnya. Tiba-tiba, dia melihat satu kereta mewah besar diikuti oleh 2 kereta kecil bergerak menuju gerbang. S melihat para penjaga itu telah meninggalkan pos mereka dan mulai menuju kereta mewah itu dengan tergesa-gesa. Sekarang, S menepuk Eva dengan tangannya dan menggunakan langkah-langkah diam-diam dan senyap, dan seperti anak panah lepas melayang menuju gerbang kota yang tidak dijaga. Setelah S bergerak, Eva juga menggunakan keahlian khususnya dan mengikutinya dari dekat. Dia heran dengan kenyataan bahwa dia harus menggunakan kekuatan penuhnya hanya untuk mengimbanginya. Semua orang melihat para penjaga itu menuju kereta dan berhenti bergerak. Mereka tidak berani memasuki kota tanpa izin para penjaga itu karena itu adalah kejahatan dan jika mereka tertangkap maka hukumannya sangat mengerikan. Itulah sebabnya para penjaga itu meninggalkan pos mereka karena mereka tahu tidak ada yang berani melanggar aturan. Namun tidak ada yang memperhatikan 2 siluet menyelinap ke dalam kota ketika perhatian semua orang tertuju pada kereta mewah itu. Berhasil, pikir S gembira. Dia melihat ke belakang dan melihat Eva juga telah melintasi gerbang bersamanya dan berseri-seri. Dia mulai bergerak ke arah yang acak, dia ingin pergi jauh dari gerbang kota sebelum berhenti. Setelah mereka berhenti bergerak, mereka melihat jalan-jalan yang ramai ditutupi dengan batu bata halus dan penuh dengan pejalan kaki. Pemandangan seperti itu jelas jarang terjadi di kota bintang 2 seperti kota Riverflower. Mereka dengan cepat menyingkirkan jubah hitam mereka dan mulai bergerak di sekitar kota. S akhirnya tiba di dalam kota Red Mountain. Ia penasaran melihat sekelilingnya. Sebelumnya, ia mengira bahwa kota Riverflower cukup besar dan ramai, tetapi sekarang, ia menyadari bahwa ia adalah seekor katak di dalam sumur. Ia tidak tahu seberapa luas kota bintang 1 ini, tetapi ia tahu bahwa kota itu berkali-kali lebih besar dari kota Riverflower. S melihat banyak orang berkumpul di depan tembok panjang. Ayo kita ke sana dan lihat apa yang terjadi. Eva berjalan menuju tembok panjang itu. Ia cukup penasaran dengan kota besar ini dan ia tidak waspada seperti S setelah melewati gerbang kota. Ia mengikutinya dan melewati tembok itu, mereka menemukan banyak informasi yang dipajang di tembok itu. Mereka memberikan beberapa petunjuk arah atau semacam informasi lainnya. Di atas segalanya, ada juga peta seluruh kota yang menunjukkan beberapa penginapan, toko-toko terkenal, rumah bangsawan kota, dan petunjuk arah keluarga pembudidaya. Peta itu sendiri sangat terperinci, S segera menemukan tempat-tempat penting di peta itu. Hal lain yang menarik perhatian S adalah adanya informasi mengenai jual beli barang, pencarian orang atau barang yang hilang, dan lowongan kerja untuk berbagai pekerjaan. Ini untuk membantu orang-orang yang baru mengenal kota Red Mountain. Mereka menelusuri berbagai informasi yang ada. Eva menunjuk ke arah tertentu di peta dan berkata kepada S, "Ayo pergi ke penginapan ini penginapan terbaik di seluruh kota." Dia sama sekali tidak menahan diri ketika mengatakan itu karena dia tahu bahwa S kaya setelah merampok 2 keluarga paling berkuasa di kota bintang 2 dan dia bahkan mendapatkan cincin penyimpanan. Jadi, dia mampu membeli apapun di kota ini. Ayo pergi, aku juga ingin melihat seberapa megahnya kota bintang 1. S tersenyum, dia bukan orang yang pelit, dan karena dia memiliki jutaan koin rubi, dia tidak keberatan menghabiskan sebagian. Mereka mengikuti arah peta dan dengan cepat mencapai hotel besar di kota itu. Itu adalah bangunan mewah setinggi 10 lantai. S sedikit terkejut dengan ini, hotel itu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai penginapan terbaik di seluruh kota. Mereka berdua memasuki penginapan dan mendapatkan 2 kamar paling mewah di hotel itu selama sebulan penuh. S membayar 20.000 koin rubi karena dia punya uang, dia tidak merasa banyak dengan jumlah ini. Tetapi orang-orang di sekitarnya jelas terkejut dengan kekayaannya. Karena dari penampilan pakaiannya,
dia sama sekali tidak terlihat kaya, bahkan wanita di resepsi tercengang. S tidak keberatan dengan semua ini karena dia sudah berada di dalam kota, tidak ada yang akan mengira dia telah menyelinap masuk. Dan semua hotel ini tidak memeriksa informasi tentang pelanggan mereka karena kebanyakan dari mereka biasanya adalah petani, mereka tidak mampu menyinggung mereka. S berjalan menuju kamarnya bersama Eva, mereka berdua tinggal di lantai yang sama dan kamar mereka juga berdekatan. Jika sesuatu terjadi, mereka dapat dengan mudah menemukan satu sama lain. Saat memasuki kamarnya, S melihat semua barang mewah di dalamnya dan tempat tidur besar yang nyaman. Dia tidak dapat menahan rasa lelah dari semua misinya dan perjalanan ini, dia tidur di lantai setidaknya selama 1,5 bulan. Karena ketika dia berada di keluarga Grant, dia tidak bisa tidur dengan nyaman. Namun ketika dia memikirkan sesuatu, dia merasa semua stresnya hilang begitu saja karena sekarang dia akhirnya sendirian dan dapat mengubah semua pil di dalam ruang pencurinya menjadi EXP. Dia tidak melakukannya karena dia bersama Eva sepanjang waktu di alam liar dan tidak ingin menunjukkan rahasianya lagi padanya. Eva tidak bertanya kepadanya tentang bagaimana dia mendapatkan semua kemampuan misterius ini sebelumnya, tetapi dia juga mengetahui kebenaran tentang latar belakangnya. Itulah sebabnya dia tidak ingin menunjukkannya lagi padanya dan masih sedikit waspada terhadapnya. Namun dia masih berharap bahwa Eva bukanlah orang seperti itu dan itu semua ada di kepalanya. S duduk dengan tenang dan mengirimkan pesan dengan penuh semangat, sistem mengubah semua pil dengan kualitas terendah pil kualitas putih menjadi EXP. Selain pil dengan kualitas putih, ia ingin menyimpan pil dengan kualitas hijau dan biru untuk keadaan darurat. Sama dengan. Sistem mendeteksi 756 pil dengan kualitas terendah di ruang pencuri milik tuan rumah. Apakah Anda yakin ingin mengubah semuanya menjadi EXP? Sama dengan. S tercengang oleh angka-angka ini. Ia tidak menyangka bahwa perbendaharaan keluarga Kelby akan memberinya lebih banyak pil dengan kualitas putih daripada cincin penyimpanan Rylan. Ia bahkan tidak memeriksa semua harta keluarga Kelby itu karena ia pikir harta itu tidak seberharga milik Rylan, tetapi sekarang dia berpikir untuk memilah-milahnya setelah ini. Ya, dia menjawab tanpa ragu-ragu. Sama dengan. Sistem telah mengubah 756 pil dengan kualitas terendah menjadi 7.560 EXP. Selamat kepada host atas pembukaan gerbang keempat gerbang surgawi. Status host telah diperbarui. Sama dengan. S sangat senang melihat semua EXP tersebut, tetapi setelah mendengar tentang pembukaan gerbang keempat, ia menjadi bingung karena ia jelas berada di gerbang ketiga. Sebelum ia dapat menanyakannya, ia merasakan ki surgawinya mulai melonjak. Organ-organnya mulai menyerap ki surgawi dengan kecepatan tinggi. Ia segera menutup matanya dan mulai mengolah teknik tubuh kristal pencuri surga. Setelah 3 jam S membuka matanya, ia akhirnya menstabilkan kultivasinya di gerbang ki tahap keempat. Gerbang organ benar-benar telah dibuka. Itu adalah kejutan yang menyenangkan. Sistem, mengapa aku dapat menerobos langsung ke gerbang keempat dan tanpa menemui hambatan apapun? Ia terganggu oleh fakta tersebut karena ia baru saja menerobos 10 hari yang lalu, kecepatan kultivasi seperti ini tidak pernah terdengar. Host telah membentuk inti jiwa angin kuning dalam kultivasi jiwa, itu setara dengan alam bangunan fondasi surgawi, itulah sebabnya host tidak menemui hambatan apapun. Sistem menjawab tanpa emosi, apakah kau memberitahuku, aku dapat menerobos langsung ke alam bangunan fondasi surgawi selama aku memiliki cukup EXP. Lalu bagaimana jika kultivasi jiwaku setara dengan alam sungai surgawi? Dia bertanya dengan panik. Ya, tebakan host benar selama kultivasi jiwa atau tubuhmu lebih tinggi dari yang lain, kau dapat langsung menerobos ke alam yang sama. Karena teknik pencuri surga pada dasarnya adalah satu teknik dan ini juga merupakan keuntungan dari kultivasi jiwa dan tubuh pada saat yang sama. Sistem mengonfirmasinya. S menarik napas dalam-dalam, dia akhirnya mengerti mengapa teknik ini tabu dan memiliki terlalu banyak keuntungan dan hanya satu kerugian. Seperti ketika dia mencapai alam bangunan fondasi, dia akan menghadapi hukuman surgawi dan dia harus menahan hukuman tubuh dan jiwa pada saat yang sama. Dia pikir itu adalah harga yang sangat rendah untuk membayar teknik tersebut. Meskipun, dia tidak akan memahaminya sampai dia menghadapinya.
Sekarang aku hanya butuh EXP untuk membangun fondasi surgawiku. Sepertinya aku harus memulai perjalananku menuju kota terkuat di seluruh daratan tingkat keempat sesegera mungkin. Aku harus mengumpulkan informasi besok. Pertama-tama aku harus menemukan di mana kota itu berada dan berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk mencapai kota itu. Aku hanya punya waktu 5 tahun untuk menyelesaikan misi pekerjaanku. S bergumam pelan sambil merencanakan tindakan selanjutnya. Dia melihat status XP-nya. EXP, 4470 per 10.000. Sistem, jika aku mengonversi semua pil di dalam ruang penyimpananku, berapa banyak EXP yang akan kudapatkan? Karena sekarang dia bisa menerobos ke alam berikutnya tanpa masalah, dia ingin langsung masuk ke alam. Bangunan fondasi surgawi sesegera mungkin. Host bisa mengonversinya menjadi 4080 EXP. Aku masih tidak bisa membuka gerbang kelima gerbang surgawi bahkan setelah aku mengonversi semua pilku. Dia melihat tetapi setelah beberapa saat senyum jahat muncul di wajahnya setelah beristirahat malam, S merasa segar kembali. Semua kelelahannya akibat perjalanan telah sirna. Sekarang dia siap menjelajahi kota. Dia menuju kamar Eva dan mengetuk pintunya karena mereka bersama dan Eva juga anggota timnya, akan tidak sopan jika dia tidak mengajaknya. Eva keluar mengenakan gaun putih dengan motif bunga yang indah. Dia masih dalam penyamarannya tetapi tidak peduli seberapa banyak dia menyembunyikan penampilan aslinya, dia tidak dapat menyembunyikan sosoknya yang menumbangkan negara. Dia tersenyum melihat S dan berkata dengan menawan, "Aku baru saja akan mencarimu tetapi kamu malah datang untukku. Aku ingin menjelajahi kota dan mencari beberapa informasi jadi kupikir akan lebih mudah untuk mengajakmu bersamaku karena kamu ahli dalam mengumpulkan informasi di rumah." Dia melontarkan omong kosong acak sementara matanya tanpa sadar menjelajahi tubuh seksi Eva. Eva tidak peduli dengan tatapan tidak sopannya dan berkata sambil mulai berjalan. "Ayo, kita harus jalan-jalan di sekitar pasar kota ini. Aku juga ingin melihat adat istiadat kota ini dan hal-hal menarik lainnya." S tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan di sampingnya. Ia juga berencana untuk pergi ke pasar dan melihat apakah ia dapat menemukan apa yang ia cari. Mereka berdua keluar dari penginapan dan pergi ke arah pasar kota. Setelah berjalan beberapa lama, mereka akhirnya sampai di tempat yang ramai. Itu adalah pasar terbesar di kota Red Mountain. Di sana ada banyak toko senjata, jamu, pil obat, toko pakaian. Mata Eva berbinar-binar setelah melihat semua pakaian yang indah itu terutama baju zirah untuk wanita. Ia suka mengenakan baju zirah ringan karena ia sudah terbiasa dengan baju zirah itu sejak kecil dan sekarang ia merasa tidak nyaman jika tidak mengenakannya. S telah memberinya senjata bintang 2 jadi ia hanya menginginkan satu set baju zirah seluruh tubuh yang baru. Saat Eva memeriksa semua toko pakaian dan baju zirah itu, S menyadari sesuatu yang aneh. Ia melihat di pasar besar ini lebih dari 80% orang tidak membawa tas besar atau barang lain untuk menyimpan barang. Dia hanya melihat tas-tas kecil seukuran telapak tangan berwarna-warni tergantung di pinggang mereka dan semua yang memilikinya juga adalah para kultivator. S akhirnya tidak dapat menahan rasa penasarannya dan berhenti berjalan di depan sebuah kios buku kecil. Eva melihatnya pergi ke kios buku kecil itu dan juga mengikutinya dengan bingung. Seorang wanita parubaya berdiri di kios itu, dia adalah pemiliknya. Ketika dia melihat S dan Eva berhenti di depan kios kecilnya, dia tersenyum ramah dan bertanya, "Anak muda, buku apa yang kamu butuhkan?" Setelah melihat wanita itu tersenyum ramah, S teringat dengan seorang bibi tua yang merupakan tetangganya di daerah kumuh. Dia miskin seperti S dan memiliki seorang anak kecil, tetapi suaminya dibunuh oleh seseorang dari daerah pedalaman karena dia tidak sengaja menyentuh pakaian bangsawan itu. Dia hanyalah seorang wanita rendahan yang tidak berdaya sehingga dia tidak mendapatkan keadilan sama sekali. Sebaliknya, dia dipukuli karena dia ingin membalas dendam pada seseorang dari daerah pedalaman. Setelah berdamai dengan kenyataan bahwa dia tidak dapat membalas dendam suaminya, dia menyerah dan mulai bekerja hanya untuk membesarkan anak kecilnya. S baru saja dipindahkan dari rumah orang tuanya yang lama di daerah kumuh saat itu. Wanita itu sering memberinya dan Alina makanan setelah dia mendengar bahwa mereka adalah yatim piatu. Dia lemah, tetapi sangat baik hati. Ketika S meninggalkan gubuk itu di daerah kumuh, dia meninggalkan 300 koin rubi untuk bibi tua itu. S memiliki pandangan nostalgia di matanya setelah melihat wanitanya dan berkata dengan sopan,
Saya ingin membeli beberapa buku tentang informasi kota, seperti kota terkuat di seluruh negeri kota. Dia tidak ingin membeli apapun terlebih dahulu, tetapi setelah melihatnya mirip dengan bibi tua itu, dia tidak ingin mengecewakannya karena suatu alasan. Wanita parubaya itu tersenyum lebar mendengar Es berbicara kepadanya dengan sopan. Dia adalah pelanggan pertamanya dan ini adalah pertama kalinya seseorang berbicara kepadanya dengan penuh hormat di sini. Aku punya 3 buku semacam ini dan salah satunya bahkan memiliki peta kasar negeri kota. Jika kamu ingin membeli peta yang lebih rinci, kamu harus pergi ke toko, City Herb dan Weapons. Itu adalah toko terbesar di pasar dan dikendalikan oleh keluarga penguasa kota. Karena dia menghormatinya, dia memberinya saran dengan baik. Es mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku ingin membeli 3 buku ini dan aku akan pergi ke toko itu karena bibi menyarankannya kepadaku. Dia merasa sedikit hangat di hatinya setelah dia mengatakan itu, kamu dapat memiliki buku-buku ini, harganya tidak semahal itu, anggap saja ini hadiah dari bibimu. Dia membungkus buku-buku itu dan memberikannya kepada Es. Es hendak menolak tawarannya, tetapi melihat senyum lembut dan ketulusan dari suara dan jiwanya, dia tidak tega menyakiti perasaannya. Setelah memikirkan sesuatu, dia menerima buku-buku itu dengan sopan. Wanita itu tersenyum lebar setelah melihat Es menerima buku-buku berharganya, jika bukan karena kesulitannya, dia tidak akan pernah menjualnya. Namun, memberikannya kepada Es secara gratis, dia senang karenanya. Es bertanya kepadanya tentang sesuatu yang menjadi tujuan utamanya berhenti di kios kecil ini, Bibi, aku penasaran tentang sesuatu, mengapa kebanyakan orang menggantung tas kecil berwarna-warni di pinggang mereka. Dia tidak keberatan dengan pertanyaannya, lagi pula ini adalah pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh kebanyakan orang yang bukan berasal dari kota bintang 1. Dia berkata sambil tersenyum, tas-tas itu adalah tas penyimpanan yang dapat menyimpan benda tanpa ki di dalamnya, tas-tas itu umum di kota bintang 1 dan harganya cukup mahal. Kamu juga dapat membelinya di toko yang kusebutkan sebelumnya. Aku hanya tahu sedikit tentang tas-tas itu. Es menjadi heran dengan informasi baru ini. Dia tidak menyangka bisa menemukan sesuatu seperti ini di sini. Dia mengira hanya harta karun penyimpanan luar angkasa yang dapat menyimpan benda-benda di dalamnya dan semuanya dikendalikan oleh kekuatan tingkat kerajaan, tetapi dia tidak menyangka ada juga tas penyimpanan ini. Karena tas-tas itu tidak dapat menyimpan benda dengan ki di dalamnya, itu pasti alasan mengapa tas-tas itu dapat dibeli dengan koin rubi di kota bintang 1. Aku harus mendapatkannya, itu akan menjadi kamuflase yang sempurna untuk tempat pencuriku. Aku tidak perlu membawa tas yang tidak berguna ini dan berpura-pura sepanjang waktu. Pikirnya, terima kasih, Bibi. Aku pergi dulu ya, jaga dirimu baik-baik. Kalau aku masih di daerah sini, aku akan mengunjungimu lagi. Selamat tinggal. Dia tidak ingin menunda urusannya lagi dan langsung menuju ke arah toko yang disarankannya. Dia ingin membeli tas penyimpanan ini secepatnya. Eva tidak mengatakan apapun saat dia mengobrol dengan wanita itu, tetapi saat mendengar tentang tas penyimpanan, dia juga menjadi bersemangat dan berkata kepada Es dengan manis, "Hei, aku juga mau satu." Es tidak bisa menahan tatapan mata indahnya yang penuh semangat dan mengangguk tak berdaya. Kau yang tua di sini. Garis bawah 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 garis bawah. Wanita itu melihat mereka berdua meninggalkan kios kecilnya dan melihatnya. Sepertinya aku masih tidak akan bisa menghasilkan uang hari ini. Dan penyakit Meloy semakin parah dari hari ke hari. Tapi aku tidak bisa memaksa diriku mengambil uang dari anak kecil itu. Dia seumuran dengan Meloyku dan dia sangat sopan. Apakah aku harus menjual tubuhku seperti yang dikatakan bajingan itu? Menghela napas. Dia baru saja memikirkan seorang bajingan ketika dia melihat ada tas kecil di bawah sisi lain kios yang tidak jauh dari kakinya. Dia menjadi tercengang karena itu adalah tas yang dibawa Es bersamanya. Bagaimana bisa tas itu ada di sini dari tangan anak itu? Dia tidak banyak berpikir tentang hal itu dan ingin meraih tas itu dan mencari Es untuk mengembalikannya kepadanya. Tetapi sebelum dia bisa meraihnya dan mencarinya, dia melihat sebuah catatan yang tertulis di bagian belakang tas. Bibi, ini juga hadiah kecil dari keponakan, jangan menolaknya. Dia tersenyum setelah membaca catatan ini dan bergumam pelan, anak nakal itu.
Dia pasti seorang kultivator legendaris karena dia bisa meninggalkan tas dan catatan ini tanpa aku sadari. Dia tidak menyangka bahwa anak laki-laki yang dia panggil, Nak, adalah seorang kultivator dan dia bahkan ingin membeli buku-buku tua itu darinya. Tapi kenapa? Dia meraih tas itu dan merasa itu cukup berat. Dia membukanya untuk memeriksa apa yang ada di dalamnya dan melihat tas itu penuh dengan koin rubi berkilauan. Ya Tuhan surga, dia berseru kaget. Dia tidak seburuk itu, dia tinggal di kota bintang 1 tetapi dia menjual semua koleksi buku lama suaminya karena putrinya jatuh sakit dan suaminya tiba-tiba hilang beberapa tahun yang lalu. Dia menghabiskan hampir semua tabungan suaminya untuk mencarinya tetapi semuanya sia-sia. Buku-buku ini adalah satu-satunya kenangannya yang tersisa sekarang tetapi dia terpaksa menjualnya karena putrinya yang sakit. Buku-buku ini sudah tua dan sampai sekarang tidak ada yang membeli satupun. S adalah orang pertama yang datang ke kios kecilnya dan ingin membeli buku-buku tua ini. Tetapi setelah melihatnya sopan padanya dan memanggilnya, Bibi, dia merasa dekat dengannya dan memutuskan untuk memberinya buku-buku ini secara gratis. Itu adalah tindakan kebaikan yang tidak diketahui dari hatinya. Namun, ia tidak menyangka S akan membalas kebaikannya dengan memberinya ribuan koin rubi yang sangat ia butuhkan dan ia bahkan tidak bisa berterima kasih secara langsung. Air mata mulai mengalir dari matanya saat ia berkata ke arah tempat S menghilang, terima kasih telah menunjukkan kebaikan ini kepadaku dan putriku, kami tidak akan pernah melupakannya.